Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam kajian kita ini, kajian YouTube yang membahas kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, berisi 42 hadis yang merupakan hadis-hadis sebagaimana yang disebutkan oleh muqaddimah atau di dalam muqaddimah Arba'in An-Nawawiyah oleh Imam Nawawi sendiri, bahwa hadis-hadis yang beliau kumpulkan merupakan hadis-hadis yang mencakup seperdua agama, sepertiga agama, seperempat agama, seperlima, atau yang semisalnya. Beliau rahimahullahu taala menuliskan kitab hadis Arba'in ini dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liballighash syahidu minkumul ghaib," agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Adapun jumlahnya yang 42 mengikuti jejak para ulama sebelumnya yang mengumpulkan 40-an hadis ya, yang mencakup dalam bidang akidah, dalam bidang agama yang furu ya, dalam bidang zuhud, jihad, maupun yang sebagainya. Namun Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan hadis-hadis yang mencakup keseluruhan itu, ya, keseluruhan permasalahan agama tersebut. Pada kesempatan kali ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang sangat terkenal, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena untuk urusan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Baik, itu hadis kita. Dan di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sedikit dari biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin, khalifah kedua, dan juga mati dalam keadaan syahid radhiyallahu anhu ta'ala. Kemudian juga kita sudah menjelaskan bahwasanya hadis kita ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan Imam Bukhari sendiri mencantumkan hadis ini di awal kitab beliau, di bab awal turunnya wahyu. Kemudian hadis kita ini tergolong gharib atau hadis ahad pada awal sanadnya.
dikarenakan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat selain dari Umar bin Khattab, dan yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab hanya Alqamah bin Abi Waqqas, dan yang tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah selain Muhammad bin Ibrahim At-Tamim, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim selain dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian setelah beliaulah baru diriwayatkan oleh banyak orang atau mutawatir, yang kebanyakannya dari mereka adalah para imam ulama. Baik, kita juga sudah menyebutkan mengenai makna dari innama, menunjukkan pembatasan. Apa yang disebutkan setelahnya, tak mengingkari apa yang selain dari pembatasan tersebut. Namun juga bisa bermakna secara umum, ya, maka hendak diperhatikan kata innama ini dalam susunan kalimat, apakah menunjukkan pembatasan dalam hal-hal yang khusus. Kalau tidak ada, maka berarti kata innama ini hanya membatasi dalam konteks yang bersifat umum atau mutlak. Baik, kemudian kita juga sudah menjelaskan amal. Amal ini ada 3 jenisnya. Ada yang disebut dengan amalan hati, ada amalan perbuatan, dan juga amalan lisan. Baik, amalan hati seperti raja atau sifat harap kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah sifat cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk amalan badan, ya, amalan tangan dan amalan kaki, ya, dan juga amalan lisan, termasuk diantaranya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang berada di awal-awal Zulhijjah, maka hendaknya kita berbanyak takbir, tahmid dan tahlil yang sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian untuk yang amalan lisan, ya, yang selain dari zikir kepada Allah tadi adalah juga amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik dan juga mencegah dari keburukan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, masih terkait dengan innamal a'malu binniyat. Di pembahasan sebelumnya juga kita sudah menyebutkan bahwasanya sebagian ulama menganggap atau menjelaskan bahwasanya niat itu sangat diperlukan dalam segala bentuk ibadah, sehingga tidak sah suatu ibadah tanpa adanya niat. Adapun kalau untuk najis, ya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya meninggalkan najis ini tidak perlu niat, ya, tidak perlu niat. Namun yang rajih wallahu taala alam adalah tetap, ya, menghilangkan najis perlu juga niat. Baik. Ya, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kalimat tersebut. Ulama yang mempersyaratkan adanya niat untuk suatu amalan menafsirkan bahwasanya sah atau tidaknya suatu amalan itu bergantung dengan niat. Ya, perhatikan ya. Sah atau tidaknya amalan itu bergantung pada niatnya. Oke. Ini pendapat pertama dari para ulama. Adapun yang pendapat kedua adalah niat itu sebagai syarat kesempurnaannya suatu amalan, ya. Niat itu sebagai suatu syarat kesempurnaan amalan, ya. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Aid dalam Syarah Arba'in beliau, ya. Ada ulama yang bersyaratkan niat itu sebagai kesempurnaan suatu amalan. Ada juga yang mempersyaratkan atau menafsirkan bahwasanya niat itu
sebagai penentu sah atau tidaknya suatu amalan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian fungsi niat itu sendiri ada 3 yang disebutkan oleh para ulama, atau setidaknya ada 3. Yang pertama adalah tamyizul maqsudi minal amal. Tamyizul maqsudi minal amal, untuk membedakan antara amalan kita ini ditujukan untuk siapa. Ya. Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk yang selainnya. Sehingga dalam hal ini kita mengenal 2 istilah, yaitu dalam hal ini kita mengenal istilah ikhlas. Ikhlas itu ya, bukan berarti tidak mengharapkan apa-apa. Ikhlas itu bukan berarti tidak mengharapkan apa-apa. Pengertian ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah tidak mengharapkan apapun selain dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan apapun selain dari balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Maka jika ada suatu amalan yang dilakukan karena ingin mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka itulah amalan yang ikhlas. Karena itulah yang diharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu adalah amalan yang ikhlas karena cuma mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selainnya. Ya, tidak seperti sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ikhlas itu tidak mengharapkan apapun, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Ini hal yang keliru, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikan surga. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikan pahala yang begitu besar. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika humul khairul bariyah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di lanjutan ayatnya mengatakan, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala setelah meridhai mereka, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka, Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasannya disebutkan di awal ayat, tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Mereka dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beramal soleh, yang beramal untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dengan neraka. Ya, di surah Al-Baqarah di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqun nar allati qudiyahan nas wal hijarah hiddat lil kafirin. Ya, fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan neraka, maka sangat-sangat tidak pantas kalau kita mengatakan saya tidak takut neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka. Maka amalan yang ikhlas itu adalah amalan yang mengharapkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala
mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang dilakukan dari selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan amalan yang tidak ikhlas. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah riya dan sum'ah. Riya itu dari kata ar-ra'ya, artinya melihat. Sehingga orang yang riya itu dikatakan orang yang beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Karena ingin dilihat oleh orang lain. Adapun kata sum'ah dari kata sami'ah, ya, artinya mendengar. Maka orang yang sum'ah itu adalah orang yang beramal karena ingin didengar oleh orang lain bahwasanya dia beramal demikian, atau orang yang ingin dipuji oleh orang lain sehingga dia beramal demikian. Keduanya merupakan hal yang mirip, ya, hampir sama, karena sama-sama ingin, ya, memamerkan, ya, ingin memperlihatkan amalan solehnya, entahkah nanti dia dipuji atau entahkah dia ingin dilihat oleh orang lain karena sedang beramal soleh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit ini. Apalagi di tengah atau di zaman kita sekarang ini begitu banyak fenomena yang bisa menyebabkan kita terjatuh dalam kedua hal ini. Fenomena media sosial yang dengannya kita bisa, ya, mengupdate status kita, menulis berbagai postingan, membagikan foto-foto kita sedang melakukan ibadah, ya, foto-foto kita misalnya sedang sholat berjamaah, foto-foto kita sedang hadir di kajian tertentu, ya, semuanya itu kembali kepada kita, ya, karena hanya kita yang mengetahui niat kita, ya, hanya kita saja yang bisa mengendalikannya. Ya, Allah yang akan menilai apakah niat kita ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin mengharapkan, ya, pujian atau mengharapkan agar dilihat sebagai orang yang soleh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, fungsi niat yang kedua adalah tamyizu al-ibadati minal 'adat. Tamyizu al-ibadati minal 'adat, ya, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan, ya, untuk membedakan antara ibadah dengan sesuatu yang mungkin mirip sebagai ibadah karena tata caranya sama juga, pelaksananya juga sama, tapi, ya, yang membedakan cuma niatnya. Misalnya ada seseorang yang berpuasa karena ingin melaksanakan puasa sunnah. Kemudian ada juga orang yang berpuasa karena ingin diet misalnya, ya, ingin menurunkan berat badan. Maka kalau kita melihat secara lahiriah, secara zahirnya, ya, keduanya sama, ya, sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum, ya, mungkin juga sama-sama, ya, yang diet, ya, atau yang berpuasa karena diet, mungkin juga tidak berhubungan suami istri. Namun yang membedakannya itu adalah niat, ya, niat. Contoh lainnya selain dari yang puasa tadi adalah seseorang yang mandi, ya, mandi di hari Jumat misalnya. Ada orang yang mandi di hari Jumat karena ingin melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mandi di hari Jumat. Ada juga yang mandi karena, ya, memang kebiasaannya mandi setiap hari.
niat dari, ya kalau secara sekilas mungkin sama ya, sama-sama mandi, sama-sama membersihkan badan dari kotoran dan lain-lain sebagainya. Namun yang membedakannya sekali lagi di sini adalah niat dari pelakunya, niat dari orang tersebut. Apakah ya, yang pertama tadi karena ingin melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi di hari Jumat, yang satunya ingin mandi karena ya memang biasanya mandi setiap hari. Maka itulah maksud dari fungsi niat yang kedua, yaitu tamyizul al-ibadah minal adat, ya, membedakan antara ibadah dan kebiasaan atau bukan ibadah. Kemudian fungsi niat yang ketiga adalah tamyizul ibadah ba'diha an ba'd. Tamyizul ibadah ba'diha an ba'd, ya, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Contohnya ada seseorang yang sholat 2 rakaat di waktu subuh, ya, di masjid, ya. Dia melaksanakan sholat 2 rakaat, ya. Kita tidak bisa pastikan apakah yang sholat yang dilaksanakan itu sholat subuhkah, sholat sunnahkah. Nah, yang mengetahuinya atau yang bisa membedakannya hanya niat, ya, niatnya. Ya, karena tata caranya sama, kaifiatnya sama, bacanya juga, ya, bacaan di setiap perpindahan gerakan sholatnya juga sama. Yang membedakan adalah niatnya. Maka itulah 3 fungsi niat yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi tadi fungsi niat itu yang pertama adalah tamyizul ibadah, tamyizul maqsudi minal amal, untuk membedakan atau memperjelas mana yang ibadah, mana yang bukan, mana yang ibadah untuk Allah, mana yang ibadah untuk selain dari Allah. Yang kedua, tamyizul ibadah minal adat, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kemudian yang terakhir, tamyizul ibadah ba'diha an ba'di, ya, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Baik, demikian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan dalam hal meluruskan niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.